Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian akan belajar materi listrik dinamis arus searah. Nah, di sini ada namanya arus. Nah, pengertian arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui kabel atau pengantar listrik tiap satuan waktu. Muatan menunjukkan banyaknya elektron yang mengalir. Besarnya E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sehingga banyaknya elektron dirumuskan N sama dengan Q per E atau Q sama dengan N kali E. Q itu muatan listrik, satuannya kolom. E itu muatan elektron, satuannya kolom. N itu banyaknya elektron. Cara menentukan arus listrik dan arus elektron. Nah, ini ada rangkaian baterai dihubungkan ke saklar dan lampu. Di sini ada dua arus, ada arus listrik dan arus elektron. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron ada aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Untuk selanjutnya, nanti kalian ada yang harus kalian ketahui tentang arus dan beda potensial. Arus listrik dirumuskan banyaknya muatan listrik per satuan waktu. I sama dengan Q per T. I itu kuat arus, satuannya ampere. Q muatan listrik kolom, T itu second. Lanjut, menghitung besar hambatan. Hambatan arus listrik adalah perbandingan tegangan listrik dibagi arus listrik. R sama dengan V per I. Ini dirumuskan, dikenal dengan namanya hukum Ohm. R sama dengan V dibagi I. V tegangan listrik, satuannya volt. I arus, satuannya ampere. R itu hambatan, satuannya ohm. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan ada 3. Ada panjang kawat penghantar, kemudian ada luas penampang kawat penghantar, dan juga ada hambatan jenis suatu penghantar. Rumus hambatan juga bisa dituliskan R sama dengan Rho kali L per A. R satuannya ohm, hambatan jenis ohm meter, R itu panjang kawat meter, A itu luas penampang, satuannya meter per segi. Kemudian nanti ada yang disebut dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada 2, hukum 1 dan hukum 2. Hukum 1, Kirchhoff menjelaskan arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, ini ada contoh arus I1 masuk, I2 masuk, I3 masuk, I4 keluar. Rumus hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk pada contoh ini ada 3, I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4. Kemudian hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu menjelaskan total beda potensial pada rangkaian tertutup nilainya adalah 0. Dirumuskan I sama dengan I kali R tambah sigma E sama dengan 0. E ini adalah beda potensial untuk sumber tegangan. Nah, ini contoh rangkaian tertutupnya berlaku hukum 2 Kirchhoff. Lanjut, rangkaian hambatan itu ada 3 macam. Ada yang dipasang seri, ada yang pasang paralel, dan campuran. Untuk seri misalnya ada hambatan 3. Ada 3 hambatan dipasang seri, R1, R2, 3. Dipasangnya seperti ini, sejajar. Nah, ciri-cirinya arus yang masuk ke masing-masing hambatan besarnya sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tetapi tegangan yang masuk berbeda. Berarti V totalnya V1 tambah V2 tambah V3. Hambatan totalnya dihitung sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan rangkaian seri disusunannya seperti ini. Kalau susunan paralel dipasangnya seperti ini ke bawah ya. R1, R2, R3. Ciri-cirinya arus yang masuk berbeda. I1 tambah I2 tambah I3. Sedangkan tegangan yang masuk ketiga hambatan tersebut sama. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Hambatan penggantinya I per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ya.
Kemudian menghitung energi dan daya listrik. Nah, ini rumusnya menghitung energi listrik, yaitu ini W itu energi listrik. Rumusnya ini V kali I kali T, atau I kuadrat kali R kali T, atau V kuadrat per R kali T. Ini keterangan rumusnya. Silakan ditulis. Selanjutnya menghitung daya listrik. Ini P rumusnya. Energi listrik W per T, atau I kuadrat kali R, atau V kuadrat dibagi R, atau V kali I. Ini keterangan rumusnya ya, silakan dicatat anak-anak. Kemudian alat ukur listrik itu ada yang pertama ampere meter, itu untuk mengukur arus listrik. Cara pemasangannya dipasang secara seri. Cara membaca ampere meter analog, ini nilai yang ditunjuk oleh jarum dikali batas ukurnya berapa dibagi skala maksimum. Alat mengukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter, dipasangnya secara paralel. Cara membaca alatnya yaitu nilai yang ditunjuk oleh jarum berapa dikali batas ukur dibagi skala maksimum. Ini contoh soalnya, silahkan dilihat anak-anak ya. Nah, ini nomor 1, ini contoh soalnya. Nah, ini penyelesaiannya. Silakan kalian lihat cara penyelesaiannya seperti berikut ya. Nah, ini yang nomor 2, contohnya ada tegangan 12 volt, hambatan 60, hitung arusnya, berarti arusnya 12 dibagi 60, berarti I nya 0,2 ampere. Nah, ini contoh untuk Kirchhoff 1 nih. Ada arus yang masuk 7 ampere, arus yang masuk 3 ampere, berarti arus yang keluarnya berapa ya? Arus yang masuknya 7 ampere, yang keluarnya 3 ampere, yang keluarnya juga ada ya. Nah, ini cara menjawabnya ini ya. Tapi arus yang keluarnya juga 4 ampere, yang masuk 7, yang keluar ada 3 dan 4 ya. Oke, ini contoh soal, silakan kalian lihat. Oke, nah ini contoh soal juga, silakan kalian lihat. Nah, kalian baca. Nah, ini contoh soal menghitung tegangan, menghitung daya ya, daya. Nah, ini contoh soal juga menghitung daya lampu dan energi ya. Silakan ditulis contoh soalnya ya. Ini ada rangkaian hambatan juga nih. Nah, silakan kalian catat ini cara pembahasannya. Nah, oke. Nah, ini ada latihan soal buat kalian kerjakan di rumah. Latihan soal listrik ya, arus arah. Nah, ini soalnya, silakan kalian lihat. Nah, ini ada 4 soal, silakan dikerjakan ya. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.